dari awal beton itu harusnya sudah. Ini angkanya 824. Ada suatu penghantar dari pihak dari material. CP yang melaksanakan ini atau rekanan ini nggak profesional. Itu nggak retak. Jelas molor. Tidak ada dana untuk membeli gitu. Ya. Namanya ada, cuma Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada proyek pembangunan atau pelebaran jembatan di Desa Kelurahan Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang progresnya mengalami deviasi negatif. Bahkan di lokasi proyek bernilai 824 juta itu, Marianto selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk yang didampingi anggotanya Arya Triputra memvonis proyek yang seharusnya rampung dalam jangka waktu 120 hari ini dipastikan bakal molor. Sejumlah kesalahan ditemukan oleh wakil rakyat ketika melakukan sidak tersebut. Dari awal beton itu harusnya sudah. ini awal toh. Ini editor. Ya, editor. Ya. Sama poster ini toh. Ya. Ini yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, kenapa? Jadi dana sekatnya Jadi dia sugestinya tidak rata gitu. Tidak hanya dugaan kesalahan teknis pekerjaan, namun juga tidak tersedianya material untuk pelaksanaan pekerjaan yang dinilai masih jauh dari target, di mana besi-besi yang semestinya dijadikan badan jembatan belum juga didatangkan. Padahal jika sesuai dengan deadline, seharusnya jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah kecamatan tersebut rampung pada 14 November 2022. Proyek Dinas PUPR pemerintah Kabupaten Nganjuk yang bersumber dari dana APBD tersebut bernilai 824.852.000 ini dikerjakan oleh CV Putra Pratama Mulia Nganjuk sebagai pemenang lelang. Pekerjaan yang dipapan nama proyek tertera harus rampung dalam jangka waktu 120 hari itu dimulai pada tanggal 14 Juli 2022 lalu. Artinya sisa waktu yang ada hanya sekitar 2 pekan lamanya. ini angkanya 824.852.000 rupiah. Terus kalau model begini, ini namanya penandakan bahwa CP yang melaksanakan ini atau rekanan ini nggak profesional. Harusnya namanya nilai segini, masa nggak kuat beli apa namanya kayu yang kecil-kecil untuk ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ini APBD Nganjuk digunakan untuk pembangunan jembatan ini. Harusnya kan begitu dong. Masa di sini ini yang lihat siapa? Kan nggak ada yang lihat ini masa ini. Tanggal kontrak ya Mas habisnya. Nah, tanggal kontrak ini 14 Juli. Kalau dihitung itu berarti kegiatan ini 120 hari. Mungkin kepotong dari satu minggu mungkin kepotong. Otomatis ini kalau menurut keterangan dari BU tanggal 10 4 bulan. November 4 bulan berarti. selesai. 4 bulan. Kalau selesai otomatis kontraknya itu harusnya kan sudah nggak berkontrak. Ketua, bisa dijelaskan hasil sidak jembatan di kelurahan ini, Ketua? Sidak kali ini sebenarnya itu sudah 2 kali saya. Yang pertama itu progres kegiatan itu yang sebelah timur. Itu pada waktu saya datang sendiri ke sini sebenarnya nggak sidak, cuma main. Ternyata kegiatannya ya maksimal waktu itu. Terus ini sebenarnya kemarin saya waktu itu ditemui langsung oleh rekanan. Janjinya itu akan segera melaksanakan kegiatan yang ada dan secepatnya bahan baku termasuk yang besi yang di atas ada. Sampai sekarang saya melihat nggak ada apa-apa, ini terus gitu. Kualitas sendiri seperti apa, Pak? Kalau saya melihat kualitasnya karena dari awal itu ya pekerjaannya saya kira kurang maksimal. Melihat progres dan sisa waktu yang ada, kira-kira bisa nggak selesai ini? Nggak bisa selesai ini. Ini nggak bisa selesai, mesti nanti ini timbul yang namanya mungkin ya dari PU akan ngasih nama surat peringatan. Dan kalau memang rekanan sanggup melaksanakan ya nanti rekanan akan menanggung biaya denda per hari.
Dipastikan molor gitu Pak ya? Jelas molor, di kondisi ini jelas molor. Jelas molor ini, tidak bisa kalau nggak mau. Langkah dari komisi sendiri. Langkah komisi masa ini kan sudah langkah kedua kita datang ke sini. Dan nanti kita rapat kerja dengan OPD terkait dengan jembatan ini, kenapa kok sampai molor. Ini progresnya sudah berapa persen, Pak? Informasi tadi 60%, Nilai proyek ini sendiri berapa ini gitu Pak? sekitar 800-an lebih lah nilainya. Apakah dari komisi nanti dipanggil untuk kontraknya? Ya jelas, kita panggil terkait dengan rekanan yang mengerjakan ini. Kita pengen tahu kegiatan sebenarnya itu masalahnya apa atau kok sampai gini. Tanggapan terkait dengan keluhan warga dengan karena ini akses jalan utama seperti apa Pak? Yang jelas ini kan aksesnya kan akses kecamatan. Ini harusnya kan secepatnya harus jadilah. Kalau saya melihat jembatan-jembatan yang lain itu sudah semua itu di minggu ini naik semua dan dicor. Ini loh, ini yang awal kok belum sampai kayak gini. Kan ini repot juga ini. Pak, ini alasan dari kontraktor ini karena anggaran dananya nggak punya nih, gimana alasan pendapatnya? Itu namanya kontraktor itu kan juga harusnya kan sudah persiapan dulu. Namanya cermin perencanaan kan harus ada toh. Perencanaan sekian nanti uangnya untuk apa kan harus ada perencanaan itu. Kok sampai habis berarti kan yuk kesiapannya nggak ada. Namanya kontraktor atau rekanan tuh harus mempersiapkan itu kalau sudah punya nama. Berarti kontraktor ini belum punya nama atau gimana ya? Namanya ada, cuma nama besarnya itu saya kira nggak ada, pekerjaannya ya nggak maksimal gini, nggak profesional menurut saya ini pekerjaannya. Mungkin Komisi 3 rekomendasi blacklist. Kalau itu yang jelas nanti rapat melalui kerja, nanti akan kita rapatkan kerja dulu alasan-alasannya kayak apa dari rekanan. Nanti yang OPD yang terkait yang kita tanya juga. Kalau itu memang betul-betul begitu, otomatis kan ada standar-standar yang harus dilalui. Kalau memang nggak bisa, otomatis kan ya blacklist kan gitu. Sementara itu Abdul Hafiz selaku pelaksana proyek kepada Akurasi TV menyampaikan kendala pembangunan jembatan penghubung wilayah Kecamatan Tanjung Anom dan Kecamatan Ngronggot ini adalah material, di mana hingga saat dilakukan sidak oleh Komisi 3, material besi sebagai rangka badan jembatan belum juga tersedia sehingga membuat progres pekerjaan menjadi lambat. Sebenarnya apa Pak kendala dari proyek pembangunan di Kaloran ini Pak? Ya, kendalanya ya cuma intinya itu ada suatu penghambat dari pihak dari material, hanya itu toh. Maksudnya gimana? Apakah anggarannya gitu Pak? Anggarannya kalau itu di prakteknya dia sampai penyelesaian proyek sebetulnya itu penjangkau pada waktu posisi jangkauan yang dijangkau itu sebetulnya ini hampir selesai karena ada kendala suatu dari pihak material. Berarti kendalanya memang dana Pak ya? Ya, dari dana. Pak, panjang dari jembatan ini itu berapa tuh Pak? Panjang jembatan? Ya, spesifikasinya aja gimana Pak? Spesifikasinya 7,20. Itu jembatan. Kalau semaksimal bentang sungainya itu 6 meter. Bentang sungai 6 meter? Ya. Itu kok ada retakan itu kenapa Pak itu Pak? Itu enggak retak. Iya. Itu susulan dari cor dekengnya. Itu enggak begitu langsung, enggak bisa langsung. Karena apa? Kendalanya itu terlalu berat. Kalau itu menyeluruh dicor nanti bisa roboh, bisa jatuh. Karena apa? Itu basah. Memang seperti itu. Tahap 2 kali pengecoran. Itu sanksi saya. Kalau itu sebetulnya kalau dilangsungkan nanti bahaya, menjadikan bahaya malah. Bisa pecah cornya itu, bisa lantas yang bawah itu masih basah, muatan atas itu lebih berat. Itu dari pihak deckingnya Pangkon itu melebihi anggaran itu satu posisi itu 15 ton beratnya. Itu. Satu tiang pancang. Ya, satunya itu di antara posisi peletakan cor dek atas Pangkon itu seberat 15 ton. Jadi saya tidak berani, langkah selanjutnya saya cor sekali, tidak berani karena apa? Itu malah meledak nanti. Kurang kuat yang bawah gitu loh. Yang ngambil posisi seperti itu. Itu tidak retak dan tidak meledak. Seperti itu. Pak, kendala utama tadi apa Pak? Kendalanya utama tadi karena apa Pak? Ya, Tidak selesai karena apa tadi? Ya, tidak selesai karena penjangkauan dari pihak material. Material. Ya. Tidak ada dana untuk membeli gitu. Ya, entah kayak apa, saya sedang nuling kan koordinasi, katanya itu ya cuma nantinya
Bisa itu dikirim entah kapan saya kurang tahu. Sebetulnya saya sudah kemarin saya sudah order. Apa termin pertama dari Dinas PU sudah diambil Pak anggarannya Pak? Ya sudah. Berapa itu ya? Tahu Pak? Entah kurang tahu saya dari pihak anggaran itu saya kurang tahu. Kalau anggarannya berapa itu posisi pengambilan pertama saya kurang tahu. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.